أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Karena itu dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhr. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Dan di dalam hadits Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 12 raka'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di sorga. Ya, dan diperjelas di di sebagian riwayat bahwa itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ala kulli hal bahwa terkait dengan duhur ini memang ada beberapa riwayat. Ada yang 2 rakaat sebelum duhur, ada yang 2 rakaat setelah duhur, ada yang 4 rakaat setelah duhur, sebelum duhur, ada yang 2 rakaat setelah duhur. Dan ketiga ada riwayat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Dan itu ada 3 riwayat. Baik. Jadi itu kalau semuanya syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asalnya bisa dilakukan. Tapi apa yang dinukil dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mereka melakukannya secara kontinu, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang lebih zahir, lebih bagus untuk diikuti atau diterapkan. Iya. Kemudian dari sunnah juga di pembahasan ini bahwa sunnah-sunnah rawatib itu afdalnya dikerjakan di rumah. Karena itu syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Maka salatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali kalau salat wajib. Dan syah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Umar di riwayat Bukhari dan Muslim, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah dari salat kalian itu di rumah-rumah kalian, maksudnya dari salat sunnah kalian. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Baik. Kemudian terkait dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, ini dari sunnah yang sangat dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, lam yakun ala syai'in minan nawafil ashadda mu'ahadatan minhu ala raka'ataini qabla subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah beliau terhadap suatu sholat sunnah sangat beliau jaga, sangat beliau pelihara sekali, itu melebihi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terangkan di hadits Aisyah riwayat Muslim keutamaan 2 rakaat sebelum subuh ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lahu ma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat subuh ini lebih saya cintai daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah, ketaatan itu
indah, apalagi ibadah besar seperti ini. Jadi kalau dijaga dan dipelihara oleh seorang hamba, itu sangat besar sekali manfaatnya. Dan bayangkan di sini bahwa Nabi SAW mengatakan itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena itu merugi ya orang-orang yang sudah terlambat bangun sholat subuh, tidak pula dia lakukan 2 rakaat subuh, dan kadang sholat subuhnya terlambat keluar dari waktunya. Iya, disebabkan karena keteledoran, kelalaian. Karena itulah seorang muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan dari sunnah yang indah ini. Apabila dia memulai harinya dengan sebuah ketaatan, sebuah ibadah, maka itu cenderung menjadi sebab keberkahan dia di hari tersebut. Apalagi ini adalah sunnah yang 2 rakaatnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau ini sholat sunnah, bagaimana pula dengan sholat subuhnya? Bagaimana pula dengan sholat wajibnya? Tidak bisa dihingga dari kebaikan dan keberkahannya. Iya. Baik. Maka sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini dikatakan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, juga tidak pernah meninggalkan sholat witirnya, tidak dalam perjalanan, tidak pula dalam mukim. Iya, itu dipelihara sekali oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi kalau dalam perjalanan itu tidak dinukil beliau melakukan sholat sunnah kecuali sholat malam, sholat witir, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Iya. Kemudian di sini dari sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini terdapat beberapa hukum dan sunnah-sunnah lain juga di dalamnya. Dari hukum-hukumnya yang pertama bahwa 2 rakaat sebelum subuh ini disyariatkan pada saat mukim maupun pada saat safar. Disyariatkan. Kemudian yang kedua, sunnah ini 2 rakaat sebelum subuh itu anjurannya atau sunnahnya itu dilaksanakan dalam pelaksanaan yang ringan. Jadi 2 rakaat yang ringan, jangan diperberat sholatnya. Karena itu syah dari Nabi SAW, beliau membaca di 2 rakaat sebelum subuh ini surah Al-Fatihah dan surah Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang pertama, dan di rakaat yang kedua beliau baca surah Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad, atau ya Qul huwallahu ahad. Demikian. Dan Nabi SAW itu digambarkan oleh Aisyah, ringkasnya beliau sholat itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yusalli raka'at al-fajr wa yukhaffif hatta inni aqulu hal qara'a fihi ma bi ummil Quran am la. Ya, Nabi SAW sholat 2 rakaat sebelum subuh, lalu beliau memperingan sampai saya berkata, ini Nabi membaca Al-Fatihah atau tidak, saking ringkasnya begitu. Iya, saking ringkasnya. Karena itu sunnahnya di 2 rakaat sebelum subuh ini, di rakaat yang pertama dibaca surah Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang kedua dibaca surah Al-Fatihah dan surah Qul huwallahu ahad. Tapi boleh membaca hal yang lain, tapi pendek juga. Karena itu syah dari Nabi SAW di dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau membaca setelah Al-Fatihah di rakaat pertama Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya 1 ayat dari surah Al-Baqarah. Ya, dan juga beliau membaca di rakaat yang kedua ya dari ayat yang akhirnya amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Ya, falamma ahassa Isa, ya, dan seterusnya.
Dan di sebagian riwayat dibaca kuliah ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ringkas ya sampai jadi tidak banyak yang dibaca. Yang maksudnya boleh dia baca tapi ringkas juga. Ringkas. Baik, kemudian dari sunnah juga selepas 2 rakaat pelaksanaan 2 rakaat sebelum subuh ini disunnahkan untuk berbaring di atas bagian kanan tubuh. Jadi berbaring begitu di atas bagian kanan tubuh. Ya. Ini syah di dalam hadits Aisyah di riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau katakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajr ittaja'a ala shikkihi al-ayman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sudah salat 2 rakaat subuh maka beliau bersandar di atas bagian beliau yang sebelah kanan, bagian tubuhnya yang sebelah kanan. Dan ini yang benarnya bersandar ini di atas bagian kanan di sebelah tubuh itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah karena hal itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan serta difatwakan oleh para sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Rafi' ibn Khadij, Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan itu berjalan di tengah para tabi'in dan difatwakan oleh para fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih yang berada di kota Madinah. Iya. Baik. Kemudian sholat subuh ini jadi diperingkas dari 2 rakaat sebelum subuh, kemudian bersandar, berbaring di atas rusuk atau di atas bagian kanan dari tubuh. Baik. Ini terkait dengan sunnah pada saat akan melaksanakan sholat subuh. Didahului dengan 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan sudah kita terangkan beberapa sunnah yang lain terkait dengan 2 rakaat sebelum subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan insyaallah taala kita akan sambung nanti dengan sunnah-sunnah setelahnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Waffaqanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum ajma'in.